Yang kami hormati Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati para narasumber pada acara diseminasi hari ini. Siang, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya hormati Pak Gubernur, mungkin sudah saya kenal Pak Gubernur Jawa Timur, Pak Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT, dan juga beberapa bupati wali kota. Mungkin karena banyak tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan maaf lupa ini rekan saya Pak Madiswanti dari Departemen Dalam Negeri, Direktur Urusan Pemerintah Daerah, dan seluruh. Mungkin bisa diberikan contoh satu ya, misalnya ini adalah contoh, silakan salah satu provinsi yang diberi contoh di Kalimantan Timur, nanti bisa lihat berapa data lengkapnya semuanya, data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah untuk menghitung DAO itu. Di samping itu juga bisa melihat berapa nilai masing-masing PAD-nya, DAU-nya, DBH-nya, DAK-nya. Jadi kita lengkap, dan itu nanti bisa kita lihat per kabupaten. Ya nanti akan mungkin bisa dijelaskan pada saat Provinsi Jawa Timur mungkin menjelaskan, ataupun Kota Makassar atau yang lain. Ya, jadi polisi yang terkait dengan anggaran dalam rangka mencegah atau paling tidak mengurangi keterpurukan ekonomi. Dan yang dilakukan ini berupa misalnya ada 3 macam ya, paling tidak secara teoritis. Belanja pemerintah yang ditambah, ya, ditingkatkan sebelumnya, lalu diturunkannya atau dikuranginya pajak, lalu cash transfer atau transfer payments. Ini basically sama atau secara mendasar itu sama dengan belanja juga yang ditambah. Harapannya salah satu atau tiga-tiganya misalnya ini dilakukan, perekonomian yang tadinya turun. Kota Makassar, Pak Ilham ketika menjadi wali kota pertama-tama membebaskan PBB. Apa itu juga dalam keadaan stabil? Karena tadi ternyata stimulus fiskal itu justru dari IEB ya kita berikan sampai titik maksimal yang kita bisa berikan, dan itu yang kemudian menjadi daya tarik tersebut dalam rangka memampukan rakyat. Jadi baru setelah ketahuan jelas siapa dengan apa, baru uang ikutin kegiatan ini. Dengan kami ya, kebetulan saya sekarang memegang ketua asosiasi ilmu politik, juga mempersiapkan konsep ke arah yang lebih. Saya ini gubernur di provinsi yang termuda. Belum ada yang bisa dibanggakan seperti Pak Gubernur Sulawesi Barat tadi dengan saya. Yang ada adalah konsistensi kita yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32. Sehingga kita sering menemukan kendala-kendala di lapangan. Kabupaten kota itu urus orang miskin, urus pendidikan, urus kesehatan. Kalau kita bikin di Kabupaten Gorontalo bebas atau gratis pendidikan. Penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah secara tepat waktu. Yang kali ini ada 2 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten dan kota. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi pemerintah daerah yang menerima penghargaan seperti ini. Kita doakan dan kita doakan jumlah bertambah. Kami beri kesempatan kepada fotografer, kameramen agar mengabadikan ini kita lakukan. Kemudian keberdoaan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi ini semua dilakukan agar
seluruh pemerintah daerah lebih terpacu untuk memajukan daerahnya masing-masing. Semoga kami persilakan kembali tempat, dan kepada Menteri Keuangan kami persilakan langsung ke podium. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atau PKB PPNKB. Yang kedua, dalam bentuk pemberian insentif berupa pinjaman bunga murah bagi petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan komoditas tertentu. Seluruh tim untuk maju ke depan sekaligus berfoto bersama dengan Menteri Keuangan. Hadirin, inilah tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal yang telah menerbitkan buku 2008 dan juga buku Grand Design desentralisasi fiskal.